sehat dan berbahagia. Buat teman-teman yang weekend-nya lagi mungkin di rumah, mungkin yang dengerin bincang online siang ini di mobil, di rumah, atau lagi me time sendirian. Halo semuanya, semoga semua sehat-sehat ya. Buat teman-teman yang lagi weekend-nya juga masih sibuk kerja, waduh, ini juga semoga kerjaannya semua lancar-lancar hari ini. Oke. Welcome di acara Bincang Online pada siang hari ini. Tema kita hari ini adalah I'm a single mom. Oke, perkenalkan saya Febrianti Lesmana, saya biasa dipanggil Febri. Saya dari Wandani Wanita Theravada Indonesia. Jadi di event kali ini, eventnya namanya Women Speak Up. Kita ada di season 2, kita ada di episode 2. Jadi kita akan ada beberapa episode lagi ke depan, dan sekarang episode kedua dengan judul I'm a Single Mom. Saya happy banget siang ini bisa jadi moderator pada siang hari ini. Saya sendiri, Febri, tidak sendirian. Saya ada tim, ada Mika, ada Darmika, dan ada Cirosi yang standby di sini juga, gitu ya. Oke. Tanpa berlama-lama, saya mungkin kasih tahu dulu kali ya peraturan untuk pada siang hari ini. Yang pertama, rekan-rekan nanti pada saat sesi tanya jawab, bukan tanya jawab, pada saat narasumber memberikan sharing, nanti semua mikrofon akan di-mute. Oke, semua mikrofon akan di-mute. Kemudian teknis berikutnya, hari ini acara akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama nanti akan ada opening, kemudian ada perkenalan narasumber, yang ketiga nanti kita akan ada Q&A, dan yang keempat kita akan closing dan foto bersama. Oke, saya setelah kenalan ini saya mau kenali narasumber kita. Nah, narasumber kita ada 3 nih hari ini. Oke, ada Ibu Agustina H. Tan, BSc in Health Science. Yang kedua ada Ibu Upacarika Rosalina, dan yang ketiga ada Ibu Betty Salim, BSBA CPS. Oke, kita akan melihat profil singkat dari beliau-beliau ini. Oke, yang pertama kita akan putar video bersama untuk narasumber pertama kita, Ibu Betty Salim. Mari kita saksikan. Betty Salim lahir pada 22 November 1975. Memiliki 2 orang putri yang telah beranjak dewasa. Beliau adalah seorang wirausaha dengan produk-produk sepatunya yang bermerek Adidas dan Kutsu. Juga merambah ke bisnis cheesecake dengan merek D&D Recipe. Merupakan pengurus pusat Wandani di bidang usaha kreatif, juga aktif sebagai fasilitator Bali Usahada, meditasi kesehatan. Oke, itu profil singkatnya. Sekarang kita sapa orangnya. Halo, Ci Betty. Wah, Halo, masih Anwar. Bri. Halo, Cici. Apa kabar? Baik. Baik, Bri, sehat ya, Ci ya? Baik dong. Lagi di Jakarta nih, Ci? Jakarta. Oke, welcome ya, Ci. Thank you banget udah mau jadi narasumber hari ini, Ci. Thank you juga dikasih kesempatan. Oke, nanti Bisa share. ditunggu sharingnya. Oke. Terlalu. Kita ke narasumber kedua dulu ya, Ci ya. Oke, narasumber kedua ada Ibu Upacarika Rosalina. Yuk, kita simak videonya. Upacarika Rosalina atau biasa dipanggil Ros. Lahir di Tangerang pada tanggal 28
November 1968. Memiliki 2 orang putra yang telah berusia dewasa. Beliau adalah seorang wirausaha penganan makanan. Hasil-hasil usahanya berupa kue-kue basah, kue-kue kering, dan berbagai macam penganan lainnya. Saat ini aktif di kepengurusan daerah Wandani, Banten sebagai Kepala Bidang Organisasi. Penyuluh Agama Buddha Honorer Kementerian Agama Provinsi Banten, juga berbagai organisasi lainnya. Oke, kalau tadi Cibeti dari Jakarta, sekarang ada Cirosa dari Banten. Kita geser sedikit. Halo Cirosa. Halo juga Febri. Apa kabar Cici? Baik Feb, terima kasih. Waduh, iya di Tangerang Banten hujan apa panas Cici? Kebetulan lagi panas nih. Oh panas. Cerah, cuacanya cerah hari ini. Oke, di Jakarta lagi kadang hujan kadang panas sih. Wah, tapi nggak apa-apa. Semoga kemarin kita semua hujan. bersiap. Kemarin Oke. hujan, sekarang panas. Oh ya, oke. Sip. Kita kenalan sama narasumber ketiga dulu ya, Ci. Oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Thank you. Oke, sekarang kita putar video dari narasumber kita yang ketiga. Agustania H. Tan, biasa dipanggil Nini. Lahir di Jakarta 7 Agustus 1993. Beliau adalah lulusan State University dengan jurusan Health Science. Memiliki 1 orang putra berusia 6 tahun. Saat ini bekerja di bidang Education Technology sebagai Partnership Manager. Memiliki keluarga dan teman-teman yang hangat, mendukung dan saling menyayangi. Oke, itu sedikit profil dari narasumber kita ketiga. Ada Nini. Halo Nini. Halo semuanya. Panggilnya Nini ya. Iya, Agustania Hatta Dari nama BSC. panjang-panjang jadi Nini ya. Iya, kepanjangan nanti. Apa kabar nih? Iya, baik. Gimana, Febri? Apa kabar? Sehat, kita semua sehat di sini. Thank you udah mau join. Thank you juga untuk the opportunity. Yes. Ini Nini yang paling, mungkin kalau melihat dari fotonya yang paling muda, paling berprestasi, energik banget, cheerful banget. Waduh, saya suka banget semangat ya. Welcome ya, Ni. Ini ada ceritanya lah gimana bisa. Oke, wah saya nggak sabar nih dengerin ceritanya. Oke, kita langsung aja ke Nini kali ya, Nih. Boleh. Tadi kan aku lihat nih ada apa tuh Agustania Hatan BSC in Health Science. Wah, jadi dapat gelarnya dari luar nih. Boleh nggak sih nih cerita story-nya, pengalamannya as a single mom yang dari awal sampai sekarang udah dilaluin. Wah, boleh nggak cerita sedikit nih? Boleh. Jadi thank you semuanya yang udah hadir di sini. Kita sharing-sharing ya sekarang, maksudnya pengalaman yang gimana sih tentang single mom gitu. Jadi first of all aku itu baru balik dari US tahun 2006. 2016, sorry. Ini saking nervousnya nih. 2016. Ya. Aku udah tinggal di US kira-kira sekitar 7 tahun. Dari kuliah sampai kerja, sampai akhirnya punya anak gitu. Jadi awal-awalnya kenapa memutuskan menjadi single mom, itu juga karena aku hamil. Tapi sayangnya dari pasangan pun dia kurang mendukung. Gitu. Jadi ketika aku hamil pun aku masih di US dan ketika pasangan tahu, unfortunately ya gitu, mungkin karmanya nggak sampai. Jadi ya udah kita memutuskan untuk ya udah kita pisah gitu. Jadi aku sebenarnya udah jadi single mom sejak anakku belum lahir. Tuh, Terus aku juga akhirnya kenapa sih memutuskan menjadi single mom, itu pasti ada beberapa faktor ya, karena dari awal kan juga pada saat itu aku masih usianya cukup muda ya, masih sekitar umur 20 apa 21 gitu.
Jadi it wasn't an easy choice, it's a tough choice. Tapi why I choose that path itu karena ketika aku tahu aku hamil aja tuh kayak perasaan aku tuh seneng banget gitu, kayak happy banget, dan maksudnya aku tuh belum ketemu aja tuh udah sayang banget gitu loh. Jadi pada saat itu ketika aku kasih tahu pasangan aku, ternyata dia meminta untuk aborsi saja gitu. Mungkin karena ada beberapa faktor ya, kayak dia pun belum siap, dan ketika itu hubungan kami pun belum ada masalah lah karena ada orang ketiga juga gitu kan. Jadi dia pun meminta itu, dan jujur pada saat itu aku mengiyakan gitu, karena pada saat itu kan dia menjanjikan lah janji-janji manis gitu ya. Tapi dan itu pun jadwalnya tuh kayak 2 minggu apa 3 minggu lagi gitu. Jadi sehingga di masa-masa itu tuh kayak aku tuh berdoa, teman-temanku berdoa, sampai teman-teman aku tuh ada yang sampai puasa gitu. Dan pas sebelum besoknya hari H itu ibaratnya karma baik berbuah gitu. Tiba-tiba kayak udah tahu besok appointment-nya, dia malah kayak pulangnya jam 2 pagi, tidak ada rasa kasihan, tidak rasa sedih. Nah, di situ saya baru ngeliat, baru terbuka gitu matanya. Oh, ternyata dia tidak peduli gitu. Nah, disitulah saya memutuskan, oke, ya udah kita pisah aja. Anak ini akan saya besarkan, saya pegang gitu. Jadi kita pun pisah baik-baik ya, nggak pakai lempar piring, enggak. Gitu sih. Kita pisah, dan saya memutuskan untuk menjadi single mom karena saya sayang banget, kayak belum ketemu aja tuh udah sayang banget gitu. Dan dari awal pun saya udah ngomong ke mami saya gitu kan, kayak if you guys know my mom, she is a very wise person. Jadi ketika aku ngomong ke mami pun, mami cukup shock gitu. Cuman mami tidak mencak-mencak. Malah mama dengan bijaksana memberikan saya nasihat, coba dipertimbangkan baik dan buruknya. Coba dipertimbangkan apakah nanti Nini sanggup. Coba dipertimbangkan apakah kamu berani untuk menghadapi kayak menjadi seorang ibu gitu. Jadi maksudnya dari awal mama sudah bilang, gak apa-apa keputusan kamu yang pilih, tapi kamu harus benar-benar memikirkan ininya, akibat dan ininya, outcome-nya gitu. Nah, di situ ya udah mulai berpikir, mulai berdiskusi sama mama, dan mama pun tidak mengharuskan kayak pokoknya kamu harus punya anak ini, pokoknya kamu nggak boleh punya anak ini, itu enggak. Ini adalah hidup Nini, silahkan Nini memutuskan. Tapi mama akan ada di sini setiap kali Nini perlu. Gitu tuh kayak itu yang luar biasa banget gitu kayak. Jadi udah gitu kan mama kasih aku kesempatan itu, dan saya pun berpikir, dan saya juga banyak doa, banyak meditasi pada saat itu, akhirnya timbul sebuah keyakinan di hati. Benar-benar sebuah keyakinan yang nggak bisa diganggu-gugat bahwa tanpa ada dukungan dari siapapun, saya akan menyimpan anak ini. Gitu. Itu tiba-tiba muncul aja gitu suatu kayak malam itu ketika dia pun lagi pergi, ya karena dia pulang jam 2 pagi, jadi malam itu pun saya benar-benar kayak berdoa banget, dan disitulah muncul keyakinan itu, saya bisa, dan saya tanpa dukungan siapapun akan membesarkan dan melahirkan anak ini. Gitu. Nah, di situ saya langsung kontak mama. Ma, aku udah bikin keputusan. Aku mau menyimpan anak ini. Aku mohon untuk restu mama, gitu dong. Gitu. Jadi kalau mama merestukan, kita jalanin bareng. Tapi kalau mama keberatan, saya mengerti. Gitu. Nah, mama balas tuh langsung. Oke nih, kita jalanin bareng. Langsung gitu kayak, wah, bener-bener tuh kayak sebuah breakthrough ya buat aku. Dan dari sana mulai doa-doa lain terjawab. Kayak mulai karma baik langsung bermunculan sejak saya memutuskan itu. Jadi sejak saya memutuskan itu,
pastinya step kedua saya harus lepas dari pasangan saya, gitu. Karena saya juga nggak bisa ngelihat dia membesarkan anak saya, itu nggak ada di pandangan saya, itu kayak saya bisa ngebayangin belum, gitu. Jadi akhirnya step kedua muncullah kesadaran juga, oke, kamu harus keluar dari rumah ini, gitu. Jadi pindah deh. Itu pun dapat apartemennya, mana ada namanya tuh telepon apartemen, saya hari ini mau masuk ya. Terus orang apartemen, oke boleh, besok masuk, nggak usah deposit. Itu tuh kayak gitu. Jadi benar-benar ada space dan bisa langsung masuk besoknya. Dan ketika teman-teman aku udah tahu aku pindah sendiri pun, aku sangat bersyukur ketika di sana kita sangat support each other as a student overseas. Kita selalu punya community yang bisa membantu each other in any kind of situation. Jadi ketika mereka tahu aku pindah ke apartemen, mereka tahu aku tidak punya semua perabotan gitu, mereka datang kasih aku ranjang, kasih aku panci, kasih aku stroller, kasih aku bumbu masak, meja makan, sofa, they all give it for free gitu. Jadi buat aku di sana adalah kayak I am very blessed dan aku yakin aku sudah membuat keputusan yang benar gitu. Itu awal mulanya sih. Tapi pasti setelah membuat keputusan itu it's not all blessed every day kayak gitu, enggak. Pasti kan ada momen di mana kayak aduh, hari ini nih susah banget lebih dari hari yang lain. Gitu. Itu pasti ada. Ada di masa-masa juga kayak kayaknya setelah aku membuat keputusan ini aku meragukannya. Itu juga ada gitu. Tapi on top of that rasa sayang dan komitmen aku itu yang aku pegang gitu. Itu sih, itu awalnya. Oke, berarti ada masa naik turunnya gitu ya? Benar, jadi walaupun udah bikin keputusan itu, walaupun sudah dibantu banyak orang, punya mama yang supportive, itu nggak semuanya smooth road, enggak, itu tetap naik turun. Kadang, apalagi kita namanya lagi hamil, itu very hormonal, gitu kan? Hormonnya naik turun gitu kan. Iya. Dan itu mama papa di Indonesia ya? Iya, mama papa di Indonesia. Kamu masih di mana tadi? Sorry. Aku waktu itu di Kansas. Iya. Oke. Di Kansas. Dan itu usia berapa nih? Aku pada saat itu usia 20 tahun. Oh, wow. Jadi kita selalu bikin jokes kalau Gavin 21, aku masih 40, we can go to club together. Which is emang harusnya nggak boleh ya, cuman we jokes about it. Ya. Nanti mama jagain kamu di klub ya. Oke. Nah, kalau tadi dengan usia yang masih 20-an, dengan tantangan yang luar biasa, aku boleh di-share nggak sih ini apa aja sih sebenarnya yang perlu dipersiapkan sebagai seorang single mom kalau menurut Nini? Yang pasti mentalnya udah harus, maksudnya dari aku nggak bilang ketika memutuskan Gavin lahir terus aku langsung skyrocket naik begini, enggak. Aku ada masa di mana ibarat namanya masa victim mode gitu ya. Karena pada saat itu pikiran saya masih sebagai victim. Itu sekitar 2 tahun ada gitu. Dan yang harus dipersiapkan yang pasti mental ini harus kuat. Ketika aku sudah membuat keputusan itu, aku udah istilahnya kayak, oke, mental gue akan kuat untuk apapun dan gue sudah harus independen, udah nggak boleh manja gitu. Oke, mentalnya, komitmen, terus harus itu juga maksudnya kayak dan mungkin aku nggak bisa punya itu semua tanpa supporting surrounding ya. Gitu. Karena jujur supporting surrounding aku tuh yang sebenarnya play the important role gitu. Kayak contohnya aku ketemu sama teman aku ya kan, aku nangis terus dia cuma kayak bilang, oke, sekarang udah kejadian kayak gini, terus kamu maunya gimana? Kalau emang kamu nggak happy dengan keputusan kamu, bikin keputusan lain gitu. Nah ya, terus ada juga yang Nini, Gavin tuh udah kehilangan seorang ayah, kamu mau dia kehilangan seorang ibu? Nah, di situ tuh aku tuh mulai mikir gitu. Jadi itu kayak they are playing the important roles gitu. Iya. Oke.
Memang pasti sulit ya nih ya. Berumah tangga juga sulit ya nih ya. Jadi memang ini pilihan ini cuma another story aja ya. Mau berumah tangga ataupun being a single mom ya sama aja sulitnya. Cuma kita beda cerita aja gitu. Benar. Oke. Baik. Ini dari narasumber pertama dari Nini. Sebentar kita ke narasumber kedua dulu ya nih ya. Boleh. Thank you sharingnya. Nanti kita akan ketemu di sesi Q&A. Oke. Baik, tadi sudah ada narasumber pertama dari Nini. Kita mau say hello dulu di narasumber kedua. Ada Cirosi. Hai Cirosi. Ya, hai Febri. Hai Ci. Tadi aku lihat activity-nya banyak banget. Di organisasi ada, terus wirausaha juga ya Ci ya? Ya, gitu deh. Untuk menunjang kita buat sendiri deh sama keluarga harus sampai sekarang juga masih aktif semua ya Ci ya? Ya, masih dijalani, masih aktif. Nah, kalau boleh tahu nih Ci, kalau dari ceritanya Cirosi, kita harus punya mindset apa aja nih Ci? Sebagai seorang ibu tunggal dengan segala kesibukan yang kita punya, entah itu organisasi, sosial, bisnis juga, wirausaha juga. Nah, mindset apa aja sih Ci yang harus kita punya nih? Oke, kalau khusus untuk saya nih ya, saya sih Ya. pertama ya punya dengan kesadaran atau selalu sadar. Bagaimana kita harus punya kesadaran dan selalu sadar, yaitu bahwa semua yang terjadi pada saat ini yang kita alami, yaitu pasti berlalu dan akan dapat kita lalui. Bagaimana itu bisa terjadi? Awalnya saya pun mungkin berat, tapi saya mencoba awalnya dengan meditasi. Dengan meditasi itu pasti karena kita dengan meditasi itu kita dapat lebih fokus, lebih rileks, lebih tenang, dan pastinya lebih bahagia. Seperti itu. Itu sudah saya jalani dari awal sampai ya saat inilah gitu. Kemudian yang kedua kita harus tetap semangat, juga percaya diri. Karena dengan kalau kita punya kemauan dan semangat, kita pasti yakin kita bisa melalui semua ini. Kita punya kemauan dan semangat, kita pasti mengingat siapa dan apapun keadaan kita mulai dengan aktif berorganisasi dan bersosialisasi. Kita nggak usah mengingat bahwa diri kita keadaan saat ini bahwa kita sendiri. Kita harus punya keyakinan bahwa kita juga bisa aktif seperti orang lain, kita juga bisa bersosialisasi, berorganisasi. Karena tidak luput semua itu juga yang saya jalani saat ini dari support system yang saya punya, yaitu selain diri sendiri, ya anak-anak, dan keluarga. Kemudian yang ketiga ya suaranya ke unmute kayaknya Ci. Poin yang ketiga kepencet kayaknya. Oke, sorry. Oke. Tadi poin ketiga Ci. Ya, poin ketiga yaitu melepas. Melepas yaitu sesuai ajaran Guru Agung kita, Sang Buddha Gotama, yaitu kan kita harus melepas. Karena dengan melepas kita pasti bisa bahagia. Dengan segala yang terjadi dan yang kita jalani saat ini. Apapun dan siapapun kita saat ini, kita dapat lebih fokus untuk kemajuan dan lebih berkembangnya diri kita dan juga anak-anak kita. Kemudian yang keempat, kalau saya yaitu selalu positive thinking dan happy always. Karena dengan selalu berpikir positif, kita dapat menjalani apapun dengan ringan, tanpa beban, dan membuat kita selalu bahagia. Karena kebahagiaan itu adalah obat. Mungkin saya juga ngutip juga ya itu, karena kebahagiaan itu adalah obat. Karena jadikanlah masa lalu itu hanya sebagai pengalaman dan pelajaran yang berharga. Tapi jangan pernah biarkan hal itu menghalangi diri kita untuk bahagia. Maka dengan kita selalu berpikir seperti itu, kita bisa melewati semua ini. Dan kita juga bisa fokus, kita jalani terus biar kita bisa hidup bahagia. Seperti itu.
Oke, thank you Ci. Tadi ada beberapa poin ya. Kalau boleh tahu nih Ci, tadi kan ada bahas tentang kesabaran, tentang melepas, tentang positive thinking dan semangat. Nah, kalau boleh tahu support sistemnya siapa aja Ci selama ini? Boleh cerita sedikit nggak gimana pengalamannya? Plus support sistemnya siapa aja? Cerita dari awal. Kenapa saya bisa kuat, bisa maju, bisa melepas, dan bisa percaya diri? Itu benar-benar support system saya tuh benar-benar bagus banget gitu. Selain anak-anak saya, juga kedua orang tua saya, ya terus saudara-saudara, koko, adik-adik semua itu benar-benar support system yang baik banget buat saya. Terutama anak, karena kita selalu meluangkan waktu selama ini walaupun sedikit, selalu berusaha ngobrol, sharing tentang pengalaman kita, tentang apa yang kita alami, kita yang rasakan. Setiap hari, hampir setiap hari ada sedikit waktu yang kita akan untuk ngobrol. Jadi dengan begitu itu menjadikan support system banget untuk diri saya, biar bisa maju terus nih, kita kuat, kita pasti kok bisa maju, bisa bahagia, bisa sukses dengan semua ini, seperti itu. Oke, tadi kan kayaknya dengan penuh percaya diri banget nih Ci. Pernah nggak sih kayak ada yang nanya-nanya atau komen-komen dari temen-temen? Pasti sering kali ya Ci ya nanya, cuma kayak nanya asal kepo aja gitu, nggak bener-bener care. Kan orang banyak yang kepo. Tapi Cici masih tetap, Cirosa masih tetap pede aja jalan. Itu gimana caranya Cirosa untuk bisa sampai di tahap itu? Kan ketemu orang banyak tuh di organisasi. Banyak banget di sini ya, nggak kurang-kurang seperti mulai dari tetangga, terus ya teman-teman di organisasi itu banyak yang kadang ya sampai kepo seperti apa. Tapi ya itu balik lagi saya bilang seperti tadi ya, kita harus percaya diri dan kita harus memang punya keyakinan dalam diri kita bahwa yang kita jalani ini baik kok, yang kita jalani ini tidak menyalahi aturan, tidak merugikan siapapun. Terutama saya selalu menjaga nama baik untuk diri sendiri, terutama untuk anak-anak dan orang tua saya. Jadi saya harus bisa terus nih jaga nama baik itu. Kita bisa terus bisa aktif. Kenapa saya bisa aktif di berbagai organisasi saat ini? Ya karena saya keyakinan itu bahwa apa yang saya jalani ini baik dan kita tetap fokus nih tujuan awal kita. Tujuan awal kita apa? Tujuan awal kita untuk berbuat baik. Selalu berbuat baik. Dan seperti itu. Jadi saya berusaha menjalani, kita abaikan omongan orang sepanjang, saya pikir waktu yang menentukan gitu ya. Karena sepanjang kita jalani memang baik, itu pun akan penilaian buruk atau apapun yang memang mungkin pernah ada di mereka, itu pasti akan berlalu. Kalau selama ini yang saya jalani dengan anak-anak saya bisa berjalan lancar. Walaupun awalnya sempat ya terpuruk, menderita ya seperti menangis-nangis apa, tapi dengan seiring waktu, yaitu dengan meditasi, dengan percaya diri, positive thinking, ya akhirnya semua berlalu. Seperti itu. Oke, thank you Ci sharingnya. Berarti tadi ada banyak poin-poin penting juga dari Cirosi ya nih Ci ya. Jadi support system adalah orang tua dan anak-anak ya Ci ya. Oke. Sip, nanti kita akan ketemu lagi Ci di Q&A, di sesi Q&A. Kita mau ke narasumber kita yang ketiga dulu nih Ci. Thank you Cirosa. Oke, kita masuk ke narasumber kita yang ketiga. Halo. Ci Betty, halo Ci. Waduh, ceritanya ya, semuanya ya, udah. Kenapa Ci? Wah, ceritanya. Ya, terharu, ikut-ikut ke bawah-bawah juga, ingat-ingat dulu gitu. Ingat-ingat dulu. Iya ya Ci, kita kan hebat di jalan cerita masing-masing ya Ci ya. Iya dong, semuanya ada jalannya masing-masing. Saya yakin nggak cuma jadi single mom, semua yang go through things dalam hidup pasti punya jalannya mereka, punya ceritanya mereka yang nggak kalah inspiring.
Ya, 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 ya. Nah, ngomongin inspiring nih, Cici boleh nggak Ci share? Kira-kira 3 pelajaran paling berharga yang dapat kita ambil nih, mulai dari awal sampai akhir adanya hari ini, apa nih Cici, menurut Cici? Pelajaran-pelajaran berharga apa yang bisa Cici ambil? Kalau dari Ci Betty. Pelajaran berharga, kalau saya belajar untuk mengambil hidup tuh menjadi tanggung jawab sendiri gitu. Memang nggak mudah pertamanya, tapi menyadari kalau melakukan hal yang sama terus-menerus, tapi mau hasil yang berbeda, itu kan menurut quote-quote yang ada itu disebut gila ya. Hanya orang gila yang melakukan hal yang sama, tapi mengharapkan hasil berbeda. Jadi perceraian waktu itu menjadi titik tolak balik. Jadi mau apa nih sekarang? Gitu. Kok mau melakukan hal yang sama seperti kemarin? Mungkin nanti saya juga ujungnya sama ya, gitu. Jadi oke, apa yang mau dirubah? Gitu. Mulai dari yang stres-stres, nangis-nangis, nyalahin orang, nyalahin keadaan, nyalahin sendiri, gitu. Itu victim, baru akhirnya cari tahu ya, ternyata itu namanya victim mood. Victim mood itu menaruh diri kita sebagai korban. Jadi sering kali dengar ya, tuh kan gara-gara dia hari ini jadi begini, tuh kan gara-gara si ini gua jadi marah, gara-gara hujan gua nggak jadi pergi, gara-gara ya semuanya kita lemparkan kesalahan itu keluar gitu. Kadang juga ke diri sendiri tidak sedikit ya Kak. Tapi pada saat kita di titik victim mode, itu artinya remote control-nya ada di orang lain gitu. Jadi kalau orang itu pencet A, kita marah. Kalau orang itu pencet B, kita happy. Loh, berarti yang kontrol luar dong, bukan kita. Menyadari pada saat kita menyadari kalau ternyata kesalahan suatu kejadian itu terjadi bukan karena satu hal, salah saya atau salah orang itu atau salah keadaan, itu kan kombinasi dari semuanya. Pada saat kita menyadari kalau ternyata kita juga turut kontribusi dalam terjadinya keadaan itu, di sana ternyata empowering sekali. Ternyata untuk membuat suatu hal yang berbeda, saya bisa dong mengkondisikan yang berbeda. Dengan harapan tujuannya nanti berbeda. Jadi waktu saya juga ikut ngaku salah, iya ya, berarti waktu divorce itu ada bagian gua nih yang kontribusi, ada bagian saya nih ikut berkontribusi itu terjadi. Ternyata di titik itu empowering banget. Yang tadinya victim mood dan merasa helpless, sekarang berarti, oh, I can do something dong to make things the way I want it gitu. Jadi menyadari kalau kita ini di victim mode itu penting. Once kita tahu kita lagi menyalahkan orang lain dan kita lagi di victim mode, udah sadar kita tahu kita nggak mau di situ, then take action, ganti kondisi. Itu kayaknya paling ini deh, paling titik poin saya sadarnya gitu. Ya later on baru ya kejadian 2010, saya ketemu meditasi 2012. Saya memang di KTP sudah Buddha, tapi saya diajarin morality, diajarin kebajikan, tapi untuk mengolah kesadaran itu saya nggak pernah belajar. Saya kenal meditasi 2012, setelah 2 tahun setelah kejadian saya divorce. Dan menurut saya itu pelajaran yang sangat berharga. Kalau memang harus divorce lah yang membawa saya ketemu meditasi, it's worth it. Pulang dari retreat, I literally shook, salamin my ex-husband, bekas suami saya, dan saya bilang terima kasih. Ya pada saat itu mungkin dia terimanya apa maksud loh gitu ya. Cuman benar. Bingung, masih bingung. Iya kan, dikira nyindir gitu kan.
Cuman yes, kalau memang harus kejadian itu yang membawa saya ketemu sama meditasi, itu worth it. Karena meditasi itu dipakai untuk keseharian sampai saat ini. Bohong ya kalau udah lewat satu cobaan waktu itu yang berat, terus kita nggak ada cobaan lagi gitu. Ya banyak lah, stres mah pasti ada gitu. Itu satu. Mau 3 ya? 3 boleh, Ci. banyak banget. Oke, 3. Jadi bisa yang kayak tadi udah disebut juga Nini, disebut juga sama Ci Rosa. Lebih sadar sama apa yang kita punya gitu. Mungkin waktu kejadian kita ngelihatnya bagian itu hilang dari kita. Kalau misalnya kita bayangin sesuatu yang utuh gitu ya, pizza gitu ya, utuh gitu. Sepotong segitiga itu hilang, which is the husband gitu kan. Terus kita meratapi itu, aduh nggak lengkap lagi gitu, sepotong hilang gitu. Atau mungkin gimana ya cari gantinya supaya itu bentuknya utuh lagi gitu kan. Sebenarnya sisa 7 slice lainnya itu nggak dilihat karena kita cuma ngelihat yang si satu itu. Atau bukunya Ajahn Brahm, saya juga dikenalin waktu itu baca-baca buku Ajahn Brahm, si cacing dengan si kotorannya, sama kan, melihat satu tembok dibuat dan semua batu batanya itu tersusun rapi, hanya dari satu tembok itu satu batu bata yang miring. Yang kita ratapi cuma itu, kok miring, salah saya tadi masangnya miring, kenapa begitu, dan kita mau bongkar semuanya untuk benerin satu itu seakan-akan. Kesadaran tahu kalau oh masih banyak loh yang lain, masih ada loh 7 slice yang lain gitu. Nah, at that point of time itu support system kita gitu. They care for us a lot, dan mungkin waktu itu terlalu sibuk stres kita lupa kita ada 7 slice lainnya itu gitu. Ya termasuk keluarga, orang tua play a big role, yes, in my life. Mereka memberikan keleluasaan untuk saya mengambil keputusan menjalaninya gitu. Teman-teman juga, ya kalau disebut ini 15 menit nggak cukup ya. Ya, jadi lebih bisa menghargai yang kita punya dan kita pakai sources gitu. Ya terima bantuan mereka gitu. Open. Ya butuh waktu. Pertama juga pasti, ya kalau saya sih menutup diri pertamanya. Nggak bisa mikir lah. Pokoknya scattered mind, mau kerja juga akhirnya pikiran kebawa lagi ke masa lalu, nangis lagi gitu. Akhirnya yang memang titik sadar tuh di mana ya? Saya belum ketemu meditasi Bali Usada, saya ketemu teman yang ngarahinnya udah pakai prayer kalung beads itu tuh ya yang untuk sembahyang gitu. Terus sebut aja Amitofo. Saya nggak ada background dan belajar itu, saya cuma tahu setiap kali saya melafalkan itu saya bayangin tulisannya kayak saya lagi menulis gitu. Amitofo. Udah setiap pagi jam 5 saya itu gitu. Tapi di bayangan kepala saya cuma tulisan gitu. Amitofo. Itu setiap pagi jam 5 tadinya 1 round, jadi 3 round. Mungkin tanpa disadari kesadaran yang dilatih kan. Waktu sadar itu dilatih, jadi lebih aware kalau saya nih lagi di mana. Pas saya nangis-nangis, kok gue nangis lagi ya? Kan besok mau antar anak sekolah, udah tidur. Gitu. Jadi disadar, momen sadar itu yang menjadi turning point. Gitu. Terus, lastly, mau jadi again, sadar kalau oke, ini semua udah berantakan. Terus gimana nih? Gitu. Maunya apa? Maunya happy. Oke. Siapa yang mau happy? Betty. Betty mau happy. Ya udah, yang bisa bikin Betty happy apa? Terus siapa Betty? Dan dia maunya apa? Nah, pencarian itu akhirnya yang membawa saya mau cari di Google kayak, mau nanya sama temen kayak,
Tapi pokoknya niatnya dulu apa gitu. Karena tadinya ini pikiran penuh dengan gimana cara bikin anak-anak happy. Saya ngobrol sama teman-teman yang usianya sudah kebetulan teman-teman cici saya 2 dan memang mereka dari ya istilahnya orang-orang sekarang ngomongnya broken home gitu ya. Terus aku diketemuin sama cici, mereka berdua udah punya anak, keluarga, happy gitu ya. So aku tanya, oke, efeknya apa di kalian pada saat papa mama tidak lagi bersama? Mereka berdua jawabannya sama. Make sure lu happy, Bet. Karena kalau lu happy, anak-anak lu happy. When you are fine, your kids gonna be fine. Itu yang saya pegang. Oke, kalau gitu gue mesti happy. In what sense? Ya gue mesti sehat lah ya, gitu. Kalau sehat ngapain dong? Sehat mental, sehat jasmani dong, gitu kan. Oke, kok jasmani apa? Ya udah bangun pagian, jalan pagi. Oke, sekarang mulai ikut yoga, atau YouTube-an aja, yoga juga bisa, gitu. Pokoknya mulai sesuatu yang setidaknya kita dulu bugar. Minum cukup, makan cukup, nangis mulu, kagak nafsu makan, nggak makan. Sakit mah, yang ngurusin siapa? Orang mesti ngurusin anak, sendiri aja ribet, ya kan? Oke, jadi badan dulu sendiri. Gitu. Berikutnya, mental. Ya, sakit mental nggak ya? Kayaknya iya juga deh. Kok dikit-dikit, kalau orang ngomong hidupnya enak dikit, gue bitter. Ya lu enak, ya. Punya suami, rumah gede, ya kan? Biternya keluar. Jadi compare ya sih ya. Nyinyir itu namanya. Nyinyir, ya. Nyebelin. Lama-lama nggak ada temen. Temen lagi cerita bangun rumah, cari marmer. Aduh, saya pengen kabur. Ngapain makan, ngomongin marmer. Penting kali ya gitu. Hidup gue lagi berantakan. Soalnya kenapa? Lagi fokus sama diri sendiri mulu. Ya udah kalau memang belum sehat, carilah caranya. Apa deh? Ya kalau di tempel-tempel tuh ternyata kita tahu nih sekarang. Di tempel-tempel Thailand tuh biksu aja nyapu setiap sore. Ya udah nyapu, tapi di nafas ya. Gitu ternyata. Oh, in out. Mau jalan pagi, kaki kanan in, kaki kiri out. Ternyata itu nolong banget. Mau 5 menit, 10 menit itu deh kerjain duluan. Ya udah akhirnya pelan-pelan sih nggak. Ya tadi kan ceritanya 2000 berapa? 10 ya. Sampai akhirnya 2012 ketemu meditasi. Retret pertama saya itu juga nggak tahu siapa yang ngatur ya. Sekama dong sama Ciweni. Ya, Ciweni itu kan udah sering ikut Palisada. Malam pertama dia nggak datang. Udah mana takut tidur sendirian, ranjang sebelah kosong, ini siapa ya gitu. Kok nggak ikutin aturan. Ternyata besok hadir yang namanya Ibu Weni. Itu juga belum kenal tuh. Karena kita nggak boleh bicara, ya udah nggak ngomong. Ngomong latihan 7 hari. Hari ke-6. Ya, hari ke-6. Jumat malam. Handphone dibalikin, udah boleh ngomong. Tahu nggak apa? Dapat private lecture selama itu selesai makan malam jam 8 disuruh tidur jam 9 itu kita ngobrol sampai tengah malam. Itu private session sama gue nih. Diceramahin deh gue. Lengkap gitu. Nah, Bu Weni-nya kayaknya ada di sini nih, Ci. Ada ya, Ci. Welcome buat Ci Weni, teman-teman PP Wandani, PD Wandani, PC Wandani, halo semua nih hadir di sini nih, Ci, dengerin. Makanya kalau diminta sama Ci Wen mah saya Weni. Iya, Ci. Iya, Ci. Udah terlalu banyak yang diberikan. Itu salah satu I'm very grateful lah tuh untuk kenal Ci Weni gitu. Terus dapat semua wejangan dari beliau. Private session in our room. Gitu.
Karma baiknya berbuah ya, Ci ya. Tepat pada waktunya karma baiknya berbuah. Betul. Ya. Kalau misalnya aku mau nanya nih, Ci, kalau dari Ci Betty sendiri, berarti happiness-nya ditemukannya pas kapan, Ci? Meditasi kah atau apa, Ci? Happiness ya, yang kecil-kecil dulu deh. Tapi Iya. kan Up and down tapi, Ci ya. nah, gini, Nggak bisa happy terus. kayaknya di posisi mana dulu. Kalau memang kita waktu stres disuruh bangun, oke, kita baca post-post ya misalnya di Facebook lah, di Instagram dengan quote, open your window, melihat matahari pagi ini and say grateful, aduh terima kasih hari ini ada matahari dan hari yang indah. Waktu stres mah nggak bisa lah, buka jendela, terima kasih hari yang indah. Aku tambahin ya, Ci Betty. Bener. Boro-boro. Kayak open the window and say grateful things. Nah, tutup lagi. Ya boro-boro Iya, tapi iya. terima dulu gitu, nggak apa-apa. Oke, tapi setidaknya sadar kalau saya lagi stres, saya lagi nggak bisa nih grateful, saya lagi nggak bisa nih gitu, itu terima dulu gitu. Oke, ini mungkin too much untuk saya, belum bisa lah saya begini, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kan kalau mau sedih dan nangis-nangis berlarut-larut, mau sampai kapan? Mau sampai kapan gitu. Titiknya sih, titik itu pasti akan ketemu setiap orang. Udah cukup nih kayaknya. Beda waktunya, Ci ya. Kalau saya kayak terasa digamparnya itu diajak teman saya ke Yayasan Yatim Piatu. Waktu itu diajaknya di dekat Kelapa Gading, Yayasan Kelapa Piatunya ini, saya ada waktu nggak? Sorry, Feb. Ntar gue lanjut lagi. Masih, Ci, masih. Yayasan Yatim Piatu, kita dana makan siang. Bet, ikut yuk gitu. Saya sama suami mau kasih makan siang ke anak-anak yatim piatu di Kelapa Gading. Jemput ya. Oke. Udah disiapin semuanya sama teman saya. Suaminya kita ketemuan suaminya langsung karena dia dari kantornya. Teman saya namanya Erni, itu teman DSD. Like one of my best friend. Sampai di situ di bawah naungan gereja waktu itu Yayasan Yatim Piatunya. Semua yang di sana itu sepertinya orang Flores gitu ya, kulit lebih hitam, rambut keriting, dari anak kecil sampai besar, sampai SMP, SMA juga ada. Nah mereka waktu menyambut kita itu mereka udah di satu ruangan, kita di depan hadap-hadapan sama mereka, udah dikumpulin dan mereka menyanyi lagu-lagu pujian. Sebelum makan siang mereka menghibur kita dengan lagu-lagu pujian. Terus lagi nyanyi-nyanyi, perhatian saya ke dua orang anak yang berdiri di depan. Umurnya hampir mirip-mirip seperti Audrey sama Adeline di saat itu. Yaitu sekitar 4 tahun sama 5,5 tahun. Audrey, Adeline waktu itu sekitar umur sekian. Adiknya di depan, kakaknya di belakang, karena disusun harus berdasarkan tinggi badan mungkin supaya kelihatan semua gitu. Si adik ini sambil nyanyi, tapi cuma goyang-goyang, tapi matanya kosong. Si kokonya di belakang, nyanyi sebentar, nengok adiknya. Nyanyi sebentar, nengok lagi adiknya. So, koko tuh kayak mau take care banget si dedek. Gitu. Perhatian saya ke sana, si ibu panti asuhan ini samperin saya terus sambil bisik, gitu, sambil iya, anak 2 ini baru tiba 3 hari yang lalu, diantar oleh neneknya. Detik itu juga dong, saya nangis sesegukan, nggak bisa nahan. Saya tahan, soalnya orang lagi nyanyi-nyanyi, happy-happy, terima kasih Yesus Kristus atas, pokoknya senyum-senyum, nyanyi pakai gaya gitu ya. Saya tuh nahan nangis sampai nggak bisa nahan. Saya lari keluar, nangis raung-raung, keluarin semua yang sesek di dalam. Seakan-akan ada yang geplak gitu. Gitu. Lu nangis setiap malam. Gitu. Apa kabarnya mereka berdua? Umur baru 4 dan umur 5,5. 3 hari yang lalu ditinggal sama neneknya. Bayangan gue tuh gini, anak gue, Audrey Adeline, ditinggal neneknya, terus, Ama, kita di mana ini? Lu mana? Kok lu nggak jemput gue? Kok gue
ditinggal di sini, besok gimana? Minggu depan apa nasibnya? Tahun depan apa nasibnya? Seakan-akan tuh ada yang gaplok terus hidup lu susah, Bet. Sedih. Mau dibanding ini? Nggak ada apa-apanya. Kayak baru sadar gitu, kayak compared to them, my problem kecil gitu. Itu nangis sejak pulang dari Yayasan Panti Asuhan itu, saya nggak nangis lagi. Udah nggak ada sesi nangis setelah anak tidur. Itu hilang tiba-tiba. Oke. Iya, itu. Poin-poin sadar itu loh. Jadi, dan masing-masing dari kita pasti ada titik poin itu ya, Ci ya? Titik balik poinnya. Aduh, apalagi teman-teman yang di sini ya udah kenal meditasi mungkin dari sekolah minggu ya. Saya juga sirik dengernya. Saya kenal waktu saya umur 35 tahun. Itu aja buat saya so blessed gitu, saya kenal. Apalagi yang udah kenal dari itu udah diajarin. Meditasi itu memang sudah dari keseharian. Kalau memang juga lingkungan keluarga atau lingkungan pertemanan juga memang sudah mendukung, ya keren banget lah gitu. Karena ternyata si sadar itu yang jadi kunci. Kalau enggak ya kita keputer-puter di sana-sana aja, nangis-nangis lagi, ulang lagi besok, kepala pusing, kerja susah, capek lagi, tidurnya nggak cukup, gitu, mata bengkak, gitu. Terus ngulang lagi, ntar malam nangis lagi nih. Gitu. Gitu. Oke. Thank you, Ci Betty. Berarti hidup adalah tanggung jawab diri kita sendiri ya, Ci ya. Kita harus punya kesadaran dan ingat apa yang kita masih punya. Dan kita harus menghargai itu. Dan harus punya kesehatan mental juga, fisik juga. Sense of urgency. Oke, thank you. Diketemuin itu, ya maunya apa deh gitu. Kan keadaannya udah begini, then what? Gitu. Yes. Oke. Kan thank you, Ci, sharingnya. Apa yang bisa dilakukan, small little things ya. Ya lakukan hal-hal kecil, hal-hal kecil. Mau cuman beresin. Justru hal-hal kecil, dari hal-hal kecil itu ya, Ci ya, yang jarang kita sadari. Ya cuci piring, ya, pokoknya buat diri sendiri dulu deh gitu. Karena kalau kita naik pesawat juga diajarinnya kalau perlu oksigen, pasang dulu kita kan, baru pasang anak-anak kan. Oke. Iya. So, take care of yourself first. Gitu. Baru bisa take care of yourself. Ya. Dan itu sebenarnya nggak cuma untuk single mom ya, Ci ya, kita semua. Karena single mom kan cuma label ya. Kita semua harus melakukan itu. Jangan nunggu kayak ada kesusahan datang dulu baru kita ingat ya. Justru Ci Betty dan Nini dan Ci Rosa ini sebagai reminder. Itu ya. Kebetulan di kasus-kasus kita ini menjadi lampu warning. Makanya kita baru akhirnya belajar. Yes. Thank you. Yes. Thank you Ci Betty. Oh, pas banget nih. Oke. Sebelum saya lihat, wah ini perbincangannya sepertinya seru dan saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan di kolom komentar. Oke, sebelumnya saya mau menyapa dulu dari audiens. Welcome untuk sekali lagi ada Ci Wenilo selaku Ketua Umum Wandani, kemudian ada Ibu Lydia Chandra selaku penasehat. Welcome, kemudian untuk ada Cileni Viola juga, ada Ci Cahya. Banyak ya, ada Ci Devi, saya nggak bisa sebutin satu-satu nih kayaknya, ada 44. Ada Bu Ratna juga, welcome di sini, thank you sudah hadir. Ada Ci Violi, thank you, ada Ci Inge juga, thank you sudah hadir. Maaf nggak bisa disebutin satu-satu nih, ada 44. Oke, sebelum saya baca Q&A-nya, saya mau kasih pengumuman sedikit untuk next event kita di Wandani, Wanita Theravada Indonesia. Nggak cuma ada Women Speak Up, rekan-rekan. Nah, kalau dilihat silakan diintip di layarnya. Kalau Women Speak Up ini sebenarnya nggak untuk wanita juga sih. Yang bapak-bapak juga kalau mau join juga welcome sekali. Next, di episode kedua kita punya Millennial Talk. Nah, dengan tema semangat dan positif di kala pandemi. Ini acaranya akan ada di Minggu 11 Oktober 2020.
start dari jam 2, sama seperti hari ini, jam 2 WIB ya Bapak Ibu, dengan narasumber Ibu Mira Hung, BA Hons CPS sebagai Ketua Bidang Usaha Kreatif Pengurus Pusat Wandani, textile artist dan desainer, kemudian juga founder untuk Niwa Pattern sebagai entrepreneur, dan ada moderatornya Ibu Catur Widyaningsih, SPDB sebagai Kabid Dama dan Sosial Pengurus Daerah Wandani, Jawa Tengah. Kemudian merangkap juga sebagai Sekretaris 2 Wandani. Nah, berikutnya ada pengelola kelompok bermain Star of Dama Slawi Kabupaten Tegal. Oke, berikutnya selain ada Women's Pick Up, ada Millennial Stock, kita juga punya Ohana, One Happy Family in Dama. Nah, kalau ini untuk bagian Parenting Talk online class dengan tema Jurus Ampuh Membangun Karakter Anak Part 2. Ini di hari Minggu 18 Oktober, waktunya sama Bapak Ibu, pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Sebagai narasumber, Ibu Miss Pratna Dewi, MPD, Kepala Bidang Akademik, Narada School, dan sebagai moderator ada Ibu Devi Cahyadi, SE GG AJP, dari Kepala Bidang Publikasi PP Wandani. Oke, kira-kira kita ada kegiatan-kegiatan berikut di next meeting kita, di Zoom juga, Bapak Ibu. Silakan jangan lupa untuk join lagi. Tuh. Oke, kita sekarang lihat di bagian Q&A. Nah, sudah ada 2 nih. Cici dari Ci Viola, kemudian ada dari Ci Devi juga. Wah, ini banyak support juga. Ada dari Ci Violi. Ini suara hati yang sejujur-jujurnya dari Betty, Nini, Rosa. Semangat. Hidup adalah proses dan pembelajaran. Suka dan duka kita yang menumbuhkannya sendiri. Indah kita yang menanam dan menyiramkannya sendiri. Tetap happy dan semangat. Wah, ini semangat. Oke, kemudian ada dari pertanyaan pertama dari Cileni. Sorry, salah baca. Dari Cileni Viola. Pertanyaan saya untuk semua narasumber. Oke, pertanyaan saya untuk semua narasumber. Sebagai seorang manusia biasa, pastinya kita helpless, panik, nggak tahu mau ngapain. Perlu berapa lama sih untuk really get over the sadness? Oke, mungkin Cici bisa lihat di kolom komentarnya, kalau misalnya terlalu panjang bisa dibaca ulang. Dan ini pertanyaannya untuk semua narasumber, mungkin bisa dijawab karena waktunya masih sesuai rundown, mungkin bisa dijawab, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, gimana tuh? Kira-kira 3 menit lah, 3-5 menit. Dari siapa dulu nih yang mau jawab nih? Dari Nini, Cirosa atau Cibeti? Oh, dari Nini, ini yang paling energik, jawab duluan. Silakan nih. Jadi kalau buat aku berapa lama itu cukup lama, tapi kayak gimana ya? Step awal aku adalah aku harus menerima. Aku menerima bahwa ini adalah bagianku, inilah yang harus aku jalani, dan ini pun akan berlalu. Itu benar-benar step awal aku. Maksudnya sampai untuk ke step itu pun tidak mudah. Makanya saya mau berterima kasih Iweni, Inge, kalau Pak Slamet juga ada di sini. Ini juga karena ada kontribusi para orang-orang hebat ini. Jadi waktu itu pun ikut pembelajaran Abhidhamma, dan di situ belajar banyak bahwa ya tentang karma, tentang dharma juga, sehingga timbul juga gitu, timbul kesadaran bahwa oh ini adalah bagianku, maka ini terjadi padaku. Kalau ini bukan bagianku, maka ini tidak akan terjadi padaku. Gitu. Jadi mulai dari sana saya menerima dengan tulus gitu, dan saya memaafkan diri saya memaafkan dia, dan di situ baru bisa istilahnya baru bisa napas gitu. Terus dari sana saya juga meditasi. Ya, pokoknya tadi sebenarnya sudah dibahas Ci Betty banyak ya. Meditasi itu luar biasa. Cuman walaupun sudah tahu luar biasa, saya masih kadang malas. Jadi harus lebih didisiplin ini sepertinya. Tapi kan karena kesibukan kerja ini harus tetap luangkan waktu. Makasih ya Ci Betty udah ingetin lagi. Gitu.
Jadi titik awal saya benar-benar melepas itu kan awalnya cuma dari mulut saya, saya memaafkan diri saya memaafkan pasangan saya. Ini awalnya kan dari seperti itu, tapi itu belum ada perasaannya, belum ada niatnya, gitu. Jadi sehingga tuh masih yang cuma diomongan doang, tapi karena ada meditasi itu benar-benar bisa dirasakan. Saya memaafkan dia. Jadi benar-benar lebih bisa tulus, lebih menyadari bahwa oh ya udah gitu. Ini yang harus dijalani, kita jalani dengan elegan. Gitu. Dan it took me about 3 years untuk mencapai tahap itu dengan banyak bantuan dari sekitarnya. Itu tapi bisa dilalui gitu. Maksudnya kalau teman-teman di sini yang ada seperti itu kayak don't worry apapun masalahnya itu pasti bisa dilalui gitu. Jadi setelah dari itu pun kayak aku merasa oh I already been in the situation that I think it's worse gitu. Jadi ketika aku menghadapi sesuatu yang lebih susah, oh ya udah, gue pasti bisa hadapin karena gue pernah ngehadapin yang lebih parah gitu. Tapi tetap harus disadari, diterima juga karena mengetahui ini tidak baik, maka ya jangan disimpan gitu. Dan dari situ mulai timbul kesadaran juga, oh I'm not a victim. Yang kayak tadi Betty bilang kayak, oh this is I'm playing the role as well. Karena kan untuk menjadi sampai situasi ini kan both party play their parts gitu kan. Jadi kayak menyadari bahwa oh ini sebenarnya bukan salah dia ya, ini sebenarnya salah gue juga gitu. Nah di situ kayak oh oke. Jadi di sana lebih bisa menerima lah dan memaafkan. Dan sebenarnya memaafkan diri sendiri itu lebih sulit ya menurut aku dibanding maafin dia gitu. Jadi di sana aku berjuang untuk memaafkan diri aku bahwa karena kan sudah mendengar banyak nyinyiran orang ya, kayak oh gagal lah, gini lah, gitu kan. Itu yang harus di break, gitu. Dan thankfully aku juga ada orang-orang yang bantu aku nge-break, gitu. Kayak contohnya adik aku ketika aku diomongin gitu, dia bisa kayak, hah gagal? Apa tuh gagal? Future tuh di-decide dari sekarang. Orang kalau berjuang itu pasti ada hasilnya gitu. Jadi kayak oh oke, di situ tuh aku tuh jadi belajar bahwa mindset aku yang sekarang as a victim itu dipatahkan gitu. Dan waktu itu kan juga ikut programnya bersama Iinge ya yang MPTG itu juga aku belajar banyak di sana sehingga pemikiran aku dari yang I am victim, I am not capable, kayak I am nobody itu semua dipatahkan. Jadi kayak dirubah bahwa I am a successful single mother gitu. Jadi benar-benar dirubah programnya gitu. Tapi itu juga meditasi, tapi itu juga afirmasi yang harus kata-kata afirmasi itu harus diucapin tiap hari sehingga itu kayak sudah menjadi masuk ke bawah sadar lah gitu. Jadi kayak contohnya ya kayak gini, kayak I am successful at my job gitu. Terus I am blessed with my family, my surrounding, my friends. Kayak dan itu pun aku ucapkan. Jadi ketika masa sedih-sedih itu aku baca ini tiap hari. Dan pada saat itu apakah langsung energetik, langsung I am successful? No, it's not. Jadi hari pertama baca nggak ada feeling. Hari kedua baca nggak ada feeling. Hari ketiga baca nggak ada feeling. Jadi tapi karena it's overtime process, lama-lama ada dapat feelingnya kayak I am capable, I am successful. Jadi itu pun nggak bisa dibuat hanya sehari 2 hari, tapi itu adalah sebuah proses. Dan itu bukan proses yang buat aku mudah, enggak. Tapi itu harus ada komitmen, gitu. Jadi ketika aku sudah menyadari itu, saya set goal, I want to be a mother that my son can be proud of. Dan itu saya mulai menyusun strategi. Oke, proud ini artinya apa? Apakah aku mau punya karir yang sukses? Apakah aku mau punya financial freedom? Apakah aku mau punya pasangan lagi gitu? Jadi kayak aku benar-benar mikirin dan oke, aku pilih untuk sekarang kita karir dulu
gitu. Jadi mulai dari sana dan mulai dari ini sih kayak hal-hal kayak begitu. And anyway, ini ada Mami di sini nih. Mami baru masuk sini. Enggak, maksudnya tadi dari awal nggak ada tuh, tangannya doang. Oh, oke. Tangannya doang. Halo Cici. Iya. Kalau itu sih dari aku personally, jadi it took me couple years gitu. Jadi those years it's hard, tapi it's a learning process. Oke, Gitu. thank you Nini untuk sharingnya. Next, Ci Betty or Ci Rosa dulu nih. Oke, Pep. Yes, Ci. Ya, Ci Rosa, silakan Ci. Nih, saya juga kalau dibilang ditanya gitu berapa lama, pasti sangat lama itu. Itu berjalannya benar-benar lama banget. Karena untuk dari memutuskan untuk sendiri itu sebelumnya berjalannya tuh panjang gitu. Karena dari yang awalnya pisah rumah dulu sampai akhirnya secara hukum dan agama terpisah. Kenapa sampai dari situ itu perjalanan itu kita udah up and down gitu ya. Masih beberapa tahun yang panjang itu sempat masih sedih-sedih, nangis-nangis dan apa. Tapi terus kenapa nih? Ya seperti tadi kan ini, kenapa kita bisa bangkit ya? Awalnya saya bersyukur banget kita berada di agama Buddha dengan mengenal ajaran Buddha Dharma itu benar-benar bikin kita menyadari bahwa inilah bagianku, seperti tadi ini bilang, inilah bagianku, ini pun akan kita berlalu gitu. Karena kita pasti apa yang kita hadapi sekarang ini bagian dari karma kita. Terus kita pasti bisa menjalani ini dan ini pasti berlalu. Dengan keteguhan itu, dengan keyakinan itu saya sih bisa akhirnya mencoba sedikit demi sedikit ya, selain dukungan anak yang benar-benar selalu setiap saat Mami harus bahagia, Mami harus bahagia. Seperti itu, ya akhirnya sedikit demi sedikit saya pun menyadari bahwa, kalau saya terpuruk terus, bagaimana dengan anak-anak saya? Bagaimana mereka mau bangkit? Bagaimana mereka mau maju? Saya harus bisa nih mensupport diri sendiri dulu. Akhirnya yang tadinya sempat off dulu gitu kegiatan, tapi nggak lama kalau kegiatan itu saya terus tetap bangkit lagi, saya aktif di berbagai kegiatan, saya aktif meditasi, saya ke wihara ya terus tetap jalanin karena jadi pengurus di wihara juga gitu. Terus di dalam diri kita tanamin bahwa ini memang harus melepas. Dengan melepas itu kita jadi gimana ya, perasaan saya tuh jadi ringan gitu, enteng. Malah saya nggak ada, udah rasa hilang, rasa sakit, rasa kecewa, rasa marah, itu hilang dengan sendirinya, benar-benar lenyap. Jadi kenapa saya saat ini hubungan masih bisa berjalan baik, terus di dalam setiap doa saya pun ya masih saya bisa sebut dia gitu dengan mendoakan ya biar sukses, biar sehat, karena benar-benar di dalam diri itu udah hilang semua rasa sakit, rasa marah, rasa kecewa itu udah hilang. Karena yang ada di dalam pikiran, oh ya sekarang kita memang harus jalani ini, kita harus bahagiain diri kita sendiri. Karena kalau selain diri kita sendiri, siapa yang mau bikin kita bahagia gitu? Walaupun anak mau dukung secara apapun, tapi kalau di dalam diri kita masih tetap terbelenggu dengan itu, ya nggak akan bisa bebas gitu, nggak akan bisa keluar, nggak akan bisa bahagia. Jadi ya kenapa bisa berjalan sampai saat ini yang terus kita bisa kuat, bisa maju, bisa happy. Yaitu saya menyadari bahwa ini memang harus berlalu, gitu, pasti berlalu, kita harus lewati, inilah bagianku gitu. Bersyukur bahwa yang tahap ini karma buruk ini udah dijalani gitu. Semoga untuk kedepannya dengan kesadaran yang sekarang dijalani akan lebih baik. Kemudian bertekad ya untuk kebahagiaan anak-anak juga. Kita harus tunjukkan, beri contoh juga bahwa kita harus semangat. Kita harus selalu support anak-anak kita juga. Seperti itu. Jadi ya tetap jalanin juga ya meditasi, ya tetap dengan berdoa ya seperti itulah. Jadi
akhirnya bisa melepas, terbebas, bisa aktif terus berkegiatan, bisa aktif terus juga di menjalani usaha dengan semangat dan pikiran positif. Seperti itu. Oke, thank you Ci Rosa sharingnya. Next, kita ke Ci Betty. Silakan Ci. Kayaknya udah lengkap banget kan ya dari ini sama cerita saya nggak sih? Masih perlu dijawab ya? Aduh, Boleh, Ci, sedih-sedih itu singkat. apa? Kalau memang cuma nangis-nangis, ya berhentinya pada saat udah capek. Udah capek juga berhenti, gitu. Terus kalau bilang sedih-sedih, ya akhirnya kan memasukkan diri ke dalam rutin itu baik ya. Jadi ya mau yang tadi lah, mau beresin rumah, mau waktu itu sih jaga toko, kerjaan, urusin langganan, urusin kerjaan, urusin anak-anak, antar sekolah. Jadi dengan rutinitas yang ada ya nggak ada kesempatan untuk mikirin yang lewat dan akhirnya nangis-nangis gitu kan. Tapi itu proses. Sampai akhirnya ya kalau memang waktu itu belum latihan meditasi ya pasti itu datang dan pergi gitu. Sekali kosong aja. Sekarang baru ngerti ya, namanya ternyata kalau badan nggak bergerak, pikirannya bergerak kencang. Jadi yang harus bergerak itu batinnya yang harus tenang, gitu kan. Jadi latihan badan, olahraga, banyak gerak, banyak kerja, banyak bergerak. Batinnya yang dilatih diem, meditasi, gitu. Pada saat retret meditasi itu yang saya bilang pulang baru saya akhirnya bisa salamin si namanya Willis, my ex-husband. Salamin Willis dan say thank you, itu saya yakin udah ada yang lepas. Karena saya melihat dia dengan frame yang berbeda. Bukan lagi musuh. Saya ngeliat dia seseorang yang lagi jalanin karma dia. Gitu. Saya lagi jalanin yang saya. Gitu. Itu aja berarti ya mungkin saya nggak tahu setengah alam sadar, di bawah alam sadar saya nggak ngerti. Tapi setidaknya saya udah bisa damai sama diri saya. Saya juga bisa agak damai dengan dia. Gitulah, nggak nyari ribut, nggak diri. Itu mungkin yang disebut sedih udah lepas. Kalau itu menjawab ya, Ci Leni. Oke, thank you Ci Betty. Jadi memang harus go with the flow. Terus ya kalau lagi sedih ya sedih aja. Kalau lagi happy ya happy aja. Oke, thank you Cici narasumber. Nah, ada pertanyaan, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Ci, mengingat durasinya sudah hampir mendekati closing. Ada pertanyaan dari Cidevi Cahyadi. Untuk semua narasumber juga ya. Oke, narasumber semua pernah berpasangan dan kemudian memutuskan untuk kembali tidak berpasangan. Hanya jika nih, jika ada kesempatan untuk berpasangan lagi, would you consider it? Apakah itu jadi pertimbangan? Jika tidak, kenapa? Jika iya, apa yang ingin Anda lakukan yang berbeda daripada yang sebelumnya? Oke. Dari Nini dulu kali ya, Ni. Pertanyaannya susah ya gini. Karena belum kebayang. Tapi mungkin kalau dari aku personally, jujur dari keluarga, apalagi dari mama gitu juga, kamu harus punya pasangan lagi, itu enggak. Enggak ada, mama bilang yang penting kamu happy aja gitu. Mau ada pasangan bagus, tapi mau nggak ada pasangan yang penting happy aja gitu. Jadi pertanyaannya jika ada kesempatan lagi untuk berpasangan, would you consider? Tergantung orangnya mungkin ya, kayak apakah dia menjalankan dhamma dengan baik, apakah dia seorang yang bijaksana gitu kan, terus bisa sayang anak aku juga apa enggak. Tapi jujur sih belum kepikiran sampai sana sih. Jadi aku belum ada jawaban ini gitu. Oke. Tapi kalau andai kata tidak ada pun kedepannya aku pun nggak masalah. Okay. Karena aku pun tidak mengharapkan gitu. Oke, thank you nih. Dari Ci Rosa, apakah jawabannya mirip-mirip juga nih? Boleh dijawab singkat, Ci?
Ya, sama jawaban dari saya juga, karena saya juga nggak kepikiran sama sekali ya, apalagi mengingat usia gitu ya. Karena yang sekarang saya jalani pun saya udah cukup bahagia gitu, saya bahagia dengan keadaan saat ini gitu. Nggak memikirkan untuk, oh nanti gue harus berpasangan lagi nih, enggak gitu. Walaupun anak-anak memang mendukung gitu, mami harus bahagia, kalau memang mami memang ada nanti berjodoh lagi, ada yang ini, ya itu yang penting harus sayang mami, harus bisa membahagiakan mami gitu. Tapi nggak kepikiran gitu, belum sama sekali nggak terpikir buat saya tuh harus harus berpasangan lagi enggak. Itu karena saya pikir yang saat ini pun saya jalani, saya sudah cukup bahagia kok, saya sudah cukup happy sama anak-anak. Eh, Fokusnya ke situ aja deh. Saya nggak memikirkan ke depan bagaimana harus ada lagi atau enggak sama sekali, belum ada di bayangan sedikit pun harus harus berumah tangga lagi tuh enggak sama sekali. Jadi ya udah jalanin happy aja sekarang aja gitu. Oke, thank you Cirosa. Lebih jawabannya mirip. Dari narasumber yang ketiga, apakah kira-kira jawabannya mirip-mirip juga, Ci? Gitu ya. Ternyata kok kita bertiga udah happy-happy aja gitu ya. Oke, semua baik-baik aja sih ya. Sekarang iya emang udah di titik enak nih, udah titik nyaman juga gitu. Sebetulnya sejak kapan ya? Sejak beberapa tahun yang lalu saya aja liburan dengan ini bapaknya anak-anak. Ya, kita liburan gitu. Saya sama adik-adik saya pokoknya ada Willis gitu ikut. Kita berangkat liburan. Hubungan baik. Jadi setiap kali, malah sekarang kalau ngember rapot malah ikut. Dulu kan malah nggak ikut gitu. Jadi kita berdua banyak belajar, jadi lebih menghargai waktu juga dengan anak-anak. Terus lebih memikirkan pengembangan diri masing-masing gitu. Kalau dulu kan saya kayak anak-anak tergantung gitu, apa-apa diurusin gitu ya. Kalau sekarang udah lebih banyak mikirin apa yang saya mau gitu. Iya, udah enak sih. Ya udah ya. Hubungan baik, jadi ya nggak mesti cerai jadi musuh gitu kan. Ya kalau di kasus saya, kebetulan kita berteman baik gitu. Iya. Oke, jadi single ada tantangannya sendiri, perumah tangga juga ada tantangannya sendiri, Ci. Betul ya? Beda cerita aja, beda cerita ya. Beda story. Oke, Ci, by the way saya lihat, nah ada pertanyaan terakhir, ini benar-benar pertanyaan terakhir dari Ci Weni. Saya lihat ada raise hand-nya dari Ci Weni. Hai Ci Weni, Ci, tanya lisan dong Ci. Saya mau memberikan apa ya, apresiasi hebat ya dari tiga mam ya. Karena saya kenal baik dan melihat proses itu, melihat prosesnya Betty, melihat prosesnya juga Nini. Ya, kalau saya tidak melihat prosesnya Rosa ya, tapi saya yakin pasti juga hebat luar biasa. Yang saya lihat adalah bagaimana Betty, Nini itu cukup fast ya, cukup cepat untuk merubah. Karena mungkin ini dia pemahaman ya saya lihat ya, terutama juga saya menanggapi Nini baru pulang dari Amerika, terus lalu saya ketemu, saya juga menanggapi dengan santai aja sih pada saat Nini bercerita. Saya tidak merasa bahwa itu sebuah wow yang aneh atau menakutkan atau menyedihkan. Malah kalau menurut saya oke, Nini sudah punya anak, very good, dan anak itu lucu, mungkin itu menjadikan hadiah kebahagiaan untuk Nini sendiri. Dan lucunya itu anaknya Nini itu persis seperti kungkungnya tuh. Jadi saya tahu sekali ya, kungkungnya atau papanya Nini itu ya juga sangat close. Saya salut dengan Yogi dan ini ya keluarga semua ya sangat mendukung Nini. Ini justru yang mempercepat, dan inilah proses kita belajar hari ini bagaimana sekeliling kita ini harus mensupport, harus mendukung. Jangan merasakan kalau ada kejadian-kejadian seperti ini, oh ini memalukan atau tabu. Jangan.
yang penting kita cari bahagia nih. Kalau memang perkawinan itu sudah sangat sulit sekali dipertahankan, sudah sangat-sangat sulit ya, berarti sudah ada proses untuk mempertahankannya. Ternyata tidak bisa dipertahankan juga, ya sebaiknya dicari kebahagiaan itu. Itu malah membuat kita lebih bisa untuk belajar lagi menambah kualitas diri kita sendiri. Nah, dari hal ini saya yakin Nini ini akan menjadi seorang wanita yang tegar, seorang mama yang tegar ya, karena dari masih muda untuk menghadapi ini. Saya juga tahu bagaimana Nini menghadapi prosesnya itu luar biasa ya. Dan hebatnya Nini ini terus belajar. Biasanya orang itu menutup diri ya, tapi Nini enggak. Nini itu pas ketemu saya sudah cerita juga menanggapi ya kan. Salut banget saya. Juga salut sama Mama Yogi ya. Mama Yogi, mama yang benar kalau menurut saya preman iya juga ya, maksudnya preman itu kuat ya, kuat menghadapi hal ini. Bagus menjadi contoh saya juga banyak belajar dari kasus ini. Dari kasusnya Betty saya juga belajar ya. Malah saya lupa ya, pertama kali saya ketemu sama Betty itu di meditasi saya lupa ingat tadi juga ya. Nah, kalau saya lihat prosesnya, kita sering ngobrol ya sama Betty, dan akhirnya Betty bisa bersahabat dengan suami, dengan mantan suami ya. Kita juga pernah pergi bareng. Nggak ada satupun dari teman-teman kita ini yang apa ya, yang kepo, yang bergosip, yang nanyain, kok bisa ya? Nggak ada. Kita semua santai aja, menganggap bahwa itu satu hal yang biasa-biasa saja. Jadi perlu dukungan lingkungan yang baik, di mana kita nggak melihat segala sesuatu itu dari sudut yang negatif, tapi bagaimana benar-benar bisa merangkul, dan disitulah saya melihat bahwa prosesnya Betty luar biasa ya. Betty ini kalau menurut saya ini bagus sekali lah kalau menurut saya Betty bercerita seperti ini ya, Nini dan Rosa bercerita seperti ini sebuah pembelajaran yang membuka mata kita bahwa nggak perlu malu untuk mengungkapkan. Justru kalau kita malu kita jadi sulit bergerak. Tapi dan begini kita juga jadi bebas bergerak. Yang penting semua di dalam jalan yang benar. Salut sekali. Saya sangat mendukung acara ini, program ini. Justru saya minta ya kalau bisa Nini yang bicara, dan Nini menanggapi ini dengan berani bahwa oke, saya bicara, dan saya salut juga dengan Betty, dengan Rosa ya, membuka mata kita bagaimana kalian sebagai mom tetap berada di jalur yang benar, tetap membawa anak-anak nih ke jalur yang benar, dan terus berproses untuk menambah kualitas batin sendiri. Salut. Oke. Selamat berjuang. Oke, itu aja sih. Thank you. Thank you, Ciweni. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara, cici-cici semua. Mungkin ada closing statement dari masing-masing narasumber, closing statement pendek aja, cici-cici. Kira-kira 2 menit lah. Paling dari aku, thank you udah dikasih kesempatan untuk sharing. To be honest, my first public sharing. Sempat nervous, tapi juga saya lebih memikirkan, mungkin ada people out there yang juga ada situasi seperti saya, dan semoga ini bisa membantu. Pasti bisa. Iya, gitu. Jadi you guys can do it. Kalau yang di luar sana lagi keadaan seperti dulu saya gitu, you guys can do it. Have faith, terus percaya bahwa ini pun akan berlalu, dan buatlah keputusan yang sebagai individu bisa jalanin gitu. Oke. Terus belajar terus, dan yes, selalu belajar Dharma. itu kuncinya, dan meditasi harus rajin. Setuju. Ya, thank you nih. Dari Cirosa semuanya. Oke, saya juga terima kasih udah dikasih kesempatan untuk
sharing pengalaman saya pribadi sendiri ya. Jadi closing statement dari saya, ayo para ibu, khususnya para single mom, kita tidak boleh kalah dengan keadaan apapun yang kita hadapi saat ini. Kita harus tetap semangat dan percaya diri. Jangan minder atau malu karena hanya kita memutuskan untuk menjadi single mom. Kita harus yakin bahwa kita pun bisa bangkit, membantu diri sendiri, juga anak-anak kita, menjadi sukses dan berkembang dalam kehidupan yang kita jalani saat ini. Juga kita tetap harus fokus untuk selalu berbuat baik. Jangan lupa untuk berpikir positif dan selalu happy. Seperti itu. Oke, thank you Cirosa. Mantap. Ci Betty. The last nih Ci, the last. Masih unmute, belum di-unmute Ci. Oke. Pesannya ya. Closing statement. Yang lagi hustle, yang lagi struggle dengan keadaan apapun, ini juga sama sebenarnya reminder untuk diri saya sendiri. Kan bohong ya kalau kita tuh nggak bakal ketemu problem-problem di kehidupan kita lagi. Yang saya selalu ingat itu ambil langkah sekecil mungkin, melatih sadar. Bisa apa aja kok, bisa cuma belajar yoga atau cuman melakukan latihan nafas setiap hari walaupun cuma 5 menit. Kalaupun memerhatikan nafas belum bisa, ya udah dengan hitungan. Di sini ada Inga pernah ajarin 5-5-5. Tariknya 5 hitungan, tahan 5 hitungan, lepas 5 hitungan. Itu kan nggak susah. 5 kali aja. Pagi sekali, malam sekali juga boleh. Tapi latih sadar. Gitu. Karena kunci utamanya cuma sadar. Kalau kita nggak sadar, ya kita muter-muter lagi di situ. Mulai lagi dari awal, nangis-nangis lagi, bete-bete lagi, nyala-nyalain diri lagi. Jadi itu di antara kesibukan-kesibukan yang memang harus kita jalanin. Kalau memang susah banget 5 menit, 2 menit deh. Besok jadi 3 menit, jadi 4 menit. Semoga udah dapet hasilnya kok. Seminggu aja udah hasilnya. Pas udah dapet enak hasilnya, mungkin awalnya tidur enak. Lama-lama dikembangin sampai akhirnya mau belajar meditasi. Karena itu deh, kuncinya cuma itu. Selamat berjuang ya kita semua ya. Jalan masih panjang. Semangat Selamat ya. berjuang. Ya, selamat berjuang. Mau apapun, mau single mom. Ini lagi topiknya single mom. Jangan sampai nih Febri lagi sendirian, nanti ada topik jomblo juga. Waduh. Ini challenging juga nih. Saya juga jadi was-was nih ya. Yang penting empowering, Pak. Yang penting empowering sih. Jangan seneng-seneng aja nih Febri. Ketawa-ketawa aja kamu sih jadi moderator ya. Oke, tapi ini jadi another story sih. Empowering jomblo gitu ya. Iya itu. Jadi saya mulai khawatir nih, tiba jangan-jangan ada di tema kayak gini ya. Waduh. Oke, ini jadi another story saya juga Ci dari sharing-sharing narasumber semua. Jadi saya punya wawasan baru untuk saya pribadi gitu ya. Jadi memang label as a single mom ini bukan untuk dikasihani, bukan untuk dicap sebagai kegagalan, tapi kita semua hebat kok di jalan kita masing-masing gitu ya. Dan penting banget untuk jadi diri sendiri apapun kondisinya. Karena saya yakin untuk jadi cici-cici di sini sebagai narasumber itu juga nggak mudah. Karena masing-masing orang punya tahap sendiri-sendiri sampai berani sharing seperti ini. Nih jangan-jangan saya dikasih tema jomblo juga nggak berani sharing nih, jangan-jangan ya. Oke Ci. Mungkin hari ini sekian pas banget 3.30 sesuai rundown. Tapi sebelum ditutup kita akan foto bersama. Oke, nanti yang aba-aba siapa nih fotonya ceritanya nih? Boleh dibantu mungkin? Mika Nanti atau Mika yang itu aba-aba ya. Mika yang foto. Oke, Cirosi. Oke, selamat sore semuanya. Di sini ada berapa ya? Selamat sore. Ada 2 slide. Banyak banget partisipannya dari 44 sekarang jadi 37. Amazing.
Oke, siap ya. Random nih, nggak tahu mana yang di slide 1, mana yang di slide 2. Jadi senyum terus sampai nanti selesai acara. 1, 2, 3. Oke, good one. Satu lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, saya ucapin terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Thank you untuk Wandani, untuk setiap narasumber atas kesempatannya dan tim support. Ada Cileni, ada Mika, ada Cirosi, dan para audiens yang sudah hadir hari ini. Jangan lupa tadi ada Millennial Talks dan Parenting yang bisa disaksikan minggu-minggu berikutnya di jam yang sama. Baik, saya Febri, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di next berikutnya. Thank you. Febri. Thank you semuanya. Thank you, Ci. Semangat. Thank you. Keren banget. Thank you semuanya. Thank you Febri, Thank you, Cibeti, Febri. Ciros, Nini. Thank you. Thank you Nini. Thank you semuanya. Betty. Nini, Febri, Mika. Hai Lian. Semangat semuanya. Yes, Ya, thank you. Cici keren banget cerita-ceritanya. Ya. Thank you. Bye everyone. Nanti berlanjut single mom yang janda ya. Iya boleh, Yang boleh, jadi boleh.